Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Tetap semangat ya bersama Bu Latif. Selamat datang di pembelajaran era baru SMK Islam 1 Durenan bersama saya Bu Latifatul Munawarah dan kita akan belajar bersama-sama. Are you ready? Let's together. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillah. Bu Latif harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada pembelajaran kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang materi PAI bab 2, yaitu berani hidup jujur. Nah, submateri yang akan kita pelajari nanti, yang pertama adalah perilaku saja'ah dan kejujuran. Yang kedua, tentang berani mewujudkan kejujuran dan hikmahnya. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita ketahui kompetensi dasarnya. Yang pertama, 1.5, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 2.5, menunjukkan sikap saja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Selanjutnya 3.5, menganalisis makna saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. 4.5, menyajikan kaitan antara saja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai nanti setelah mengikuti proses pembelajaran dengan Bu Latif, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah atau sifat berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua, menunjukkan sikap saja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi gambar, kemudian peristiwa atau fenomena alam terkait dengan saja'ah. Yang selanjutnya, memahami dalil-dalil tentang saja'ah atau berani membela kebenaran. Selanjutnya, menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat saja'ah. Yang selanjutnya, menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah atau berani membela kebenaran. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh sifat saja'ah atau berani membela kebenaran. Nah, perilaku saja'ah dan kejujuran nanti di dalam saja'ah yang artinya keberanian, insya Allah kita bahas pada surat Ali Imran, surat ketiga ayat 139. Kemudian untuk kejujuran yang artinya kebenaran di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Nah, untuk nanti bagaimana kita berani mewujudkan kejujuran dan hikmahnya, insya Allah nanti penerapan dan hikmah perilakunya dibagi menjadi dua, yaitu hikmah dalam keseharian dan juga penerapan perilaku. Nah, penerapan perilaku saja'ah dalam mewujudkan kejujuran, misalnya saja ya, ini kita bahas masih intinya, berani mengakui kesalahan. Nah, kalau kita waktu salah, melakukan kesalahan,
sama ibu, sama bapak ibu guru, atau sama teman. Nah, kita berani mengakui kesalahan itu ya, walaupun pahit, tapi kita berani mengakuinya. Terus yang kemudian yang kedua, berani meminta izin ya, ketika kita mau pergi atau mau jalan-jalan atau seperti apa, kita berani meminta izin ya, jangan sampai kita takut ya, takut tidak diizinkan ya. Kemudian yang ketiga, berani mengingatkan teman yang tidak jujur. Nah, ini terutama ya, kadang kita melihat teman-teman kita tidak jujur tapi kita takut mengingatkannya. Nah, ini tidak boleh ya, kita harus mengingatkannya karena ini kebenaran ya. Kemudian yang selanjutnya, berani meluruskan pemimpin dengan bijak. Kalau pemimpin kita salah ya kita ingatkan dengan halus ya, dengan baik seperti itu. Kemudian hikmah atau perilaku sajaah dalam mewujudkan kejujuran diantaranya ya, memperoleh kepercayaan orang lain ya, otomatis ya kalau kita jujur, insya Allah semua orang akan percaya kepada kita ya, kita mudah dipercaya. Kemudian yang kedua, menciptakan kehidupan yang harmonis dengan sesama ya, kita rukun sama teman, sama tetangga, kemudian sama teman-teman seperti itu ya. Kemudian dimudahkan menuju surga, insya Allah, Allahumma amin ya anak-anakku ya. Jadi Allah sudah memang menjanjikan di dalam ayatnya bagi orang yang sabar, orang yang jujur, insya Allah dimudahkan menuju surga. Terus kemudian lagi hikmahnya, hidup kita menjadi tenang dan tentram. Otomatis kalau kita jujur, kita tidurnya nyenyak ya. Kita juga bisa enjoy ya, tapi kalau kita berbohong, nah tidur tidak bisa, kemudian kita juga pikirannya takut kalau ketahuan dan sebagainya ini ya. Kemudian yang terakhir, mendorong semangat optimisme kita. Nah, kita akan optimis kalau kita jujur ya, tapi kalau kita berbohong, maka kita biasanya takut ya, jadi lemah atau penakut ya. Nah, ini sedikit hikmah perilaku sajaah yang kita bahas awal ya. Kemudian nanti kita akan bahas peta konsepnya dari materi ini biar kita lebih paham ya. Yang pertama, berani hidup jujur ya. Jadi yang namanya jujur itu sangat penting ya. Berani itu juga penting, jujur juga penting. Di mana keutamaan berani atau membela kebenaran dan kejujuran, di sini terutama di dalam kita menjauhi perilaku penakut dan dusta ya, sehingga hidup kita menjadi hidup nyaman, kemudian tentram dengan kejujuran itu. Nah, sedikit membuka relung hati kalian semuanya ya anak-anakku ya, kita semua ya, karena kita belajar bersama-sama. Sikap jujur itu merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang ya. Namun pada zaman sekarang kejujuran merupakan hal yang mulai langka ya, dan jarang dapat kita jumpai. Kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan kita ke surga. Allahumma amin. Sikap jujur itu merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Benar apa tidak anak-anakku? Benar ya. Jadi kehidupan dunia akan hancur ya. Dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan dan juga adanya khianat serta perbuatan curang ya. Kejujuran harus ditegakkan meskipun berat ya, meskipun susah ya. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Nah, kejujuran adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah. Dan juga beliau Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat jujur ya dalam semua beritanya, kemudian syariahnya, dalam kisah-kisahnya, semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semuanya benar. Di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 87 disebutkan berikut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu
la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man ashdaqu minallahi haditha shadaqallahul alim. Anak-anakku, diikuti ya surat An-Nisa surat keempat ayat 87 bisa dibuka ya. Kemudian yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 87. Lah ini ya, jadi sudah sedikit kita mengetahuinya bahwa dari ayat ini siapakah yang lebih benar perkataannya melainkan Allah ya. Jadi kita berusaha bagaimana untuk hidup jujur ya. Berani jujur walaupun pahit ya. Anak-anakku sekalian, mengapa sikap jujur itu penting? Ada yang bisa? Ya, karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tenteram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Seseorang yang terbiasa berkata jujur akan merasa tidak nyaman saat dia berkata bohong, walau hanya sekali. Benar anak-anakku? Benar ya? Jadi orang yang berbohong itu merasa tidak nyaman ya dengan kondisinya ya, karena takut ketahuan. Dan semoga saja kita mampu berbuat jujur dalam segala hal. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala pembela kita semua ya. Orang yang jujur pasti akan beruntung ya, atau istilahnya seperti itu. Nah, perilaku saja'ah dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari terutama perlu keberanian ya. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman pada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Qulil haqqa walau kana murran. Artinya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di dalam hadis ini sudah dijelaskan, katakanlah sejujurnya walaupun terkadang menyakitkan ya anak-anakku ya. Kita berusaha semuanya walaupun itu pahit, walaupun itu susah, kita berusaha bagaimana untuk jujur ya. Islam tidak menyukai orang yang lemah atau penakut. Orang yang lemah atau penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang putus asa. Ketakutan itu diantaranya karena takut dikucilkan dari lingkungannya. Takut karena berlainan sikap dengan banyak orang, atau takut untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Nah, kebenaran di dalam ajaran Islam disebut saja'ah. Saja'ah menurut bahasa artinya apa anak-anak? Berani ya. Sedangkan menurut istilah saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi saja'ah bisa disimpulkan anak-anakku, keberanian yang berlandaskan kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keberanian atau saja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar ya anak-anakku ya. Dan takut bagi muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kegemilangan. Semangat keimanan
akan selalu menuntun mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak-anakku, marilah kita ikuti di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 139 bersama Bu Latif ya. Monggo disiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 139. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali anak-anakku ya. Jadi kita tidak boleh sedih, tidak boleh lemah ya. Selama kita berusaha menjadi orang-orang yang beriman, maka Allah insya Allah akan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Anak-anakku sekalian, Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, An Abdullahi ibnu Mas'udi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anakku, di dalam hadis ini juga meyakinkan kita bahwa jujur itu insya Allah salah satu jalan mempermudah kita untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku masih semangat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Di bawah ini beberapa contoh gambar sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ya, gambarnya Bapak Ibu yang sedang bermusyawarah melakukan kerjasama dengan jujur ya. Kemudian ini ya, kadang yang belatif, kadang di sekolah ya. Jujur itu ada di mana gitu ya. Anak-anak kadang banyak yang ketika ujian mencontek ya. Lah ini contohnya di sini gambar 1.2, siswa sedang mengerjakan ujian dengan serius dan tidak mencontek. Alhamdulillah ya. Jadi ini anak-anakku sekalian, kita renungkan diri kita sendiri ya, masing-masing. Kalau kita ujian itu jujur, apa mencontek atau gimana ya. Jadi itu ya, kalau kita jujur insya Allah anak-anakku ya. Jadi Allah yang ngasih nilai sebenarnya, Allah yang ngasih kesuksesan untuk kita. Jadi kita harus yakin nilai rendah pun kalau yang penting kita sudah berusaha, maka Allah itu yang menjadi bahan kita untuk sukses nanti. Karena Allah tahu ya jalannya hambanya, orang ini jujur, orang ini bohong, seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita tambah yakin bahwa Allah itu maha adil segalanya. Kalau kita jujur, insya Allah sukses akan menjemput kita ya. Sampai ini di gambar 2.4 ada gambar kantin kejujuran ya, dipasang di logo itu ya, kantin kejujuran nih, sampai seperti itu ya. Kadang teman-teman kita ada yang tidak jujur, misalkan ada yang ambil jajan tapi tidak ngasihkan uangnya. Lah ini ya, perlu kita, kalau kita tahu, perlu kita nasihati yang seperti ini ya. Jadi itu berusaha untuk jujur ya. Kemudian ini ada yang gambar 2.1, pedagang sedang menimbang barang dagangannya. Nah ini kalau kita atau mungkin ibu kita atau saudara kita yang berdagang, nah ini ya,
kita perlu sedikit mengingatkan nggih bahwa hati-hati ya, terutama dalam menimbang itu harus memang benar-benar sesuai ya, tidak boleh dikurangi ya. Kalau dilebihkan boleh ya, tapi kalau dikurangi tidak boleh ya. Harus jujur ya. Kemudian yang gambar 2.3 ini sedang diambil sumpah ya di pengadilan. Kalau kita tahu itu pasti diambil sumpahnya ya. Biasanya kalau dengan agama Islam sumpah Al-Qur'an ya. Nah, ini biasanya sedang diambil sumpah dan dilantik untuk menduduki jabatan baru. Ini contohnya ya. Ini sedikit contoh saja. Banyak sekali contoh di kehidupan sehari-hari ya tentang bagaimana kita berusaha untuk jujur ya. Kemudian sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang ya. Jadi kalau kita merasa Islam, nah, kita patut memperjuangkan yang namanya hidup berani untuk hidup jujur ya. Dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut ya. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dengan kejujurannya, seseorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rizki dan segala urusannya. Contohnya yang perlu kita teladani ya, kejujuran. Nabi Muhammad SAW ketika beliau dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan yang lebih banyak lagi, selama membawa barang dagangan tersebut, beliau selalu menerapkan kejujuran ya. Kepada para pembelinya, beliau selalu berkata jujur, kemudian tentang kondisi barang dengan yang dijualnya juga beliau jujur. Sifat jujur yang dilakukan oleh Nabi ini, yang selama ini membuat perdagangannya menjadi mendatangkan kemudahan dan keuntungan yang lebih besar. Nah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah perilaku jujur ya. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rizkinya dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuatnya. Dia harus berbuat kebohongan lagi ya. Jadi karena untuk menutupi itu dia akan terus berbohong ya. Bersyukurlah bagi orang yang pernah berbohong kemudian sadar, segera sadar maksudnya ya, dan mengakui kebohongannya itu sehingga terputusnya mata rantai kebohongan ya. Dan besok tidak mengulang lagi tentunya ya. Selanjutnya untuk kejujuran ini berbuah kepercayaan. Benar apa tidak anak-anakku? Benar ya. Jadi sebaliknya ya, dusta itu menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita menjadi was-was. Contoh, seorang siswa yang tidak jujur kepada orang tuanya dalam hal uang saku, pasti nuraninya tidak akan tenang apabila bertemu ibunya. Nah, apabila orang tuanya mengetahui ketidakjujuran anaknya, runtuhlah juga kepercayaan terhadap anak tersebut. Kegundahan hati dan kekhawatiran yang tertumpuk-tumpuk itu bisa beresiko menjadi penyakit anak-anakku ya. Makanya kenapa? Ayo ya, mari kita berani hidup jujur. Ya, oke. Menurut tempatnya anak-anakku, jujur itu ada beberapa macam. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak ya. Yang pengertiannya yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Kalau orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuatnya ya. Selanjutnya yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi ya. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran, karena hal itu sepadan dengan kebohongan. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Nah, yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidaklah berbeda
antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Nah, anak-anakku, merealisasikan kejujuran, baik jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, kemudian jujur dalam perbuatan, itu membutuhkan kesungguhan. Ada kalanya kehendak untuk jujur itu lemah ya, karena kita pergaulan ya, kadang teman-teman kita mengajak untuk tidak jujur ya. Ada kalanya pula menjadi kuat ya. Dan kita harus termasuk orang-orang yang kuat ini. Nah, ini ya beberapa hikmah juga yang dapat dipetik dari perilaku jujur. Tadi sudah sedikitnya Bu Latifah bahas di awal. Di antaranya yang terutama, 1, perasaan enak dan hati tenang ya. Jadi jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ya. Nah, ini ya. Ini juga Bu Latifah sedikit memberikan contoh gambar ya, slogan ya. Berani jujur itu hebat ya anak-anakku ya. Berani jujur itu hebat ya. Di sini salah satu slogan bagaimana kita semua dituntut untuk berusaha jujur ya dalam segala hal. Nah, anak-anakku, ada pertanyaan? Kalau nanti kalian ada pertanyaan atau masih bingung dengan materi ini, silahkan chat Bu Latif. Ya, nanti insya Allah kalau bisa saya langsung jawab. Kalau misalkan tidak, ya PR buat saya. Untuk sebelum kita tutup, kita belajar bersama untuk menyimpulkan bersama-sama tentang materi hari ini. Yang pertama, jujur ya anak-anakku ya. Yang pengertiannya adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan lawan jujur adalah dusta, yaitu mengatakan atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, yang kedua, jujur merupakan sebagian dari ruh agama ya. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan insya Allah sedang proses menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kita harus ingat beberapa jenis jujur dilihat dari perilakunya, yaitu jujur dalam berbuat, dalam perkataan, kemudian dalam berjanji, dalam niat ya, terutama itu. Yang keempat, kejujuran bisa melemah ya, karena melemahnya tekad. Kejujuran juga bisa melemah akibat pergaulan. Hati-hati dengan lingkungan dan pergaulan kita ya anak-anakku ya. Jujur bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, kemudian maupun di lingkungan dan masyarakat. Nah, kalau kalian sudah paham, untuk mengukur kefahaman kalian, Bu Latifah sedikit ada soal ya. Silahkan difahami dan dikerjakan. Silahkan dikumpulkan sewaktu kunjung sekolah ya. Di sekolah insya Allah nanti bertemu saya. Tugas mandiri untuk kalian sebelumnya, menurut objek, jujur itu juga ada beberapa macam ya. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jujur kepada orang lain, kemudian jujur kepada diri sendiri ya. Yang pertama tugasnya adalah identifikasikanlah jenis-jenis kejujuran di sekitarmu, baik di rumah maupun di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Termasuk kategori kejujuran yang manakah? Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, jelaskan hubungannya antara perilaku jujur yang diamati dengan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, buatlah contoh perilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Yang terakhir, carilah dalil nakli maupun akli tentang perintah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Nah, itu nggih. Sekian pertemuan hari ini.
Apabila ada yang kurang paham bisa langsung dicatkan ke Bulatif. Selamat belajar dan tetap semangat ya anak-anakku ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.